Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ririn Ranis SSM Hum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya adalah Suni Marvela dengan NIM 2203 0174 039 dari kelas Pendidikan Matematika 2022D. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kami, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari. Sejarah bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Isi dari Sumpah Pemuda yang ketiga yakni kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Maka pada tahun itu, tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan bahasa. Maka, dari hal tersebut, perlu adanya pengukuhan bahasa persatuan. Berdasarkan pertimbangan dari hasil penelitian Badan Bahasa tahun 2017, diputuskan bahwa bahasa Melayu dialek Riau menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut atas dasar bahwa bahasa dialek Melayu adalah bahasa lingua franca, yang artinya bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Karena penutur bahasa Melayu tersebar di berbagai wilayah Indonesia, komunikasi yang intens, adanya jalur pelayaran dan jalur perdagangan. Tak hanya itu, struktur gramatika bahasa Melayu yang susunannya dan bentuknya sederhana. Tepat sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting, terutama bagi generasi milenial. Kita sebagai generasi milenial atau generasi muda, generasi penerus bangsa, harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Selain menghargai bahasa Indonesia, dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi, menambah wawasan dan pengetahuan. Bahasa Indonesia berhubungan dengan prospek pada masa mendatang. Contohnya, pada saat kita menjadi guru dan berdasarkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat diterapkan untuk masa mendatang. Yakni, saat kita menjadi guru, kita pasti akan menyampaikan atau mendidik siswa kita dengan cara tetap menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Karena siswa-siswinya berasal dari berbagai daerah, tentunya mereka memiliki beragam bahasa daerah masing-masing. Mari kita jaga dan kita lestarikan bahasa Indonesia. Bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.